Selama saudara Luohi mau minum, saya selalu bersedia menemaninya. Juyu tertawa, saat ini, bisa minum dengan saudara Luohi adalah hal yang sangat terhormat. Meskipun dewa sejati abadi di kota Huyang tidak berani melakukan apa yang dilakukan Luo Feng, mereka harus mempertimbangkan kekuatan di belakang mereka. Tapi itu tidak mempengaruhi kekaguman semua orang. Ayo pergi, ayo pergi. Luo Feng sama sekali tidak peduli dengan apa yang baru saja dia lakukan, dan menarik Juyu kembali ke aula aslinya. Morosa dan Moyukinyan juga mengikuti di belakang. Hehehe. Morosa berjalan dan tertawa, dalam suasana hati yang sangat baik. Tuan Luosa, tuannya telah melakukan hal sebesar itu, dan Anda masih tertawa? Moyukinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam transmisi suara, saya khawatir 5 keluarga besar tidak akan menyerah. Bagaimana jika kamu tidak menyerah? Morosa memandang Moyukinyan. Ekspresi Moyukinyan serius, dan dia mentransmisikan suaranya, saya khawatir akan ada badai berdarah. Ini hujan darah mereka. Morosa mengulurkan tangan dan mengusap kepala Moyukinyan, tersenyum bahagia, dan berkata dengan transmisi suara, kamu akan mengerti di masa depan. Hujan darah mereka? Moyukinyan mengikuti di belakang, berpikir. Saat Luo Feng kembali ke aula untuk terus minum, para tamu lain di menara Menghua menjadi benar-benar gelisah. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat atau pergi dengan cepat untuk kembali ke pasukan mereka sendiri untuk melaporkan secara rinci. Ribuan dewa sejati Void dari penjaga Huyang pergi dengan tenang dan rendah hati. Apa yang terjadi di menara Menghua menyebar dengan cepat di kota Huyang dan berfermentasi. Di aula menara Menghua, Luo Feng dan Juyu duduk berhadapan, minum dan mengobrol, merasa nyaman dan santai. Saudara Luohi, apa yang kamu lakukan dianggap sebagai masalah besar di kota Huyang? Juyu menghela nafas, kelompok dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar adalah langit kota Huyang. Jika Anda membunuh salah satu dari mereka, mereka tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Apa yang bisa saya lakukan jika mereka tidak menyerah? Luo Feng mengangkat gelas anggur dan tersenyum lembut, saya secara terbuka di kota Huyang. Saya ingin melihat trik apa yang mereka miliki. Juyu bisa melihat bahwa Lord Luohe benar-benar tidak takut pada 5 keluarga besar. Aku mengagumimu. Juyu menghela nafas, keluarga Ju saya tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu. Kamu harus khawatir tentang sukukumu, jadi kamu harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Luo Feng berkata sambil tersenyum, saya hanya seorang pelancong sendirian, dengan hanya 2 pelayan di sekitar saya. Saya tidak khawatir, jadi saya bisa melakukan sesuatu dengan lebih bebas dan santai. Juyu mengangguk, tapi saudara Luohi, kamu harus berhati-hati. Bahkan jika tidak ada seorang pun di kota Huyang yang bisa melakukan apapun padamu, mereka mungkin mengundang orang-orang kuat dari luar. Aku sudah memberikan wajah ke rumah tuan kota. Luo Feng menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Malam ini, saya hanya membunuh Mei Wuqi yang berdosa dan kaki tangannya Qian Yu Chong. Saya tidak mengambil tindakan terhadap pengawal Huyang lainnya. Saya bahkan membiarkan mereka mengambil binatang giok ungu itu. Saya sangat terkendali dalam apa yang saya lakukan. Bahkan jika berita itu sampai ke telinga Case Lord, dia harus memujiku. Memujimu? Juyu tercengang. Luo Feng meliriknya dan berkata, kamu tidak mengerti ini. Raja Dewa dan penguasa kekacauan berada di atas kita. Suku-suku mereka telah berkembang biak selama bertahun-tahun tanpa akhir dan keturunan mereka tidak diketahui. Mereka bahkan tidak dapat menetapkannya di wilayah kekuasaan mereka sendiri, jadi mereka harus menetap sejumlah besar dari mereka di negara kekacauan lainnya. Untuk Raja Dewa dan penguasa kekacauan, mereka membutuhkan sumber daya besar yang disediakan oleh kota. Kata Luo Feng. Iya. Zuyou mengangguk. Di kota besar, biaya hidup yang dibayarkan oleh dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya diserahkan kepada Raja Dewa dan Master Kekacauan sambil mempertahankan pengoperasian istana penguasa kota, pengawal Huyang, dan Legiun Huyang. Ada sangat sedikit dewa sejati yang dapat berteman satu sama lain, tetapi ada banyak dewa sejati yang dapat berteman dengan ratusan juta kota di seluruh kerajaan Yu. Ini juga merupakan sumber daya yang paling dihargai oleh Raja Dewa dan Master Kekacauan. Luo Feng berkata, jadi mereka menetapkan aturan. Pastikan untuk memastikan. Interior kota cukup aman bagi dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya untuk rela membayar biaya hidup. Tapi Mei Wuqi membunuh ratusan juta orang di kota.
Jika Raja Dewa dan penguasa kekacauan tahu tentang ini, mereka akan menjadi yang pertama membunuh Mei Wuqi. Luo Feng menggelengkan kepalanya, jika aku membunuh Mei Wuqi, Raja Dewa dan penguasa kekacauan hanya akan memujiku, bahkan tidak akan menghukumku. Jika mereka menghukumku, mereka akan diejek oleh Raja Dewa dan penguasa kekacauan kerajaan Yu lainnya. Mata Juyu berbinar, saudara Luohi sangat berpengetahuan luas dan memahami pikiran Raja Dewa dan penguasa kekacauan. Tidak mungkin bagi Chaos Lords untuk melakukan apapun tentang ini. Chaos Lords memiliki klan besar. Mereka akan campur tangan dalam masalah kecil apapun. Apakah mereka bawahan mereka? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Selama masalahnya tidak terlalu besar dan tidak membuat Chaos Lords marah, mereka tidak akan peduli. Dengan warisan garis keturunan Sungai Duandong dan garis keturunan Raja Dewa Jin, Luo Feng sangat jelas tentang beberapa perilaku Raja Dewa dan penguasa kekacauan. Bagi mereka yang berdiri di puncak benua asal, kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya perlu melalui cobaan dan kesengsaraan. Yang lemah dan yang bodoh dihilangkan, dan yang kuat dan yang unggul tetap ada. Apa yang dikatakan Luo Feng juga benar. Master kekacauan dari klan Meiwu, bahkan jika dia tahu bahwa hal seperti itu terjadi pada cabang klan di negara kekacauan Jiujiang yang jauh, akan memuji pembunuhan itu dan bahkan dengan tegas menuntut agar klan tidak melakukan hal seperti itu lagi. Ada penyendiri seperti saya di tempat lain. Luo Feng berkata, saya dianggap sebagai orang yang mengikuti aturan. Ya. Saya juga tahu bahwa beberapa dewa sejati abadi membunuh orang tanpa pandang bulu ketika melewati beberapa kota, dan identitas pembunuhnya tidak dapat ditemukan. Juyu mengangguk. Sambil mengobrol, Luo Feng juga meluangkan waktu untuk mencari barang-barang yang ditinggalkan oleh Mei Wuqi. Yang paling dia pedulikan adalah harta rahasia, Sin City. Mei Wuqi memang membawa harta rahasia, kota dosa, bersamanya. Masih ada lebih dari 180 juta orang di kota berdosa ini? Kekuatan ilahi Luo Feng menembus, dan dia menentukan jumlah orang yang masih hidup hanya dengan satu pikiran. Namun, pemandangan di kota berdosa itu membuat hati Luo Feng bergetar. Masing-masing dari lebih dari 180 juta orang yang tersisa telah mengalami banyak penyiksaan, banyak pikiran mereka telah dipelintir, dan napas mereka menjadi kacau dan gila. Gua-gua di Chaos Zone A, kota Huyang adalah yang paling mahal, dan gua-gua bernomor 1 hingga 5 dimiliki oleh 5 keluarga besar. Chaos Armor nomor 1 dan Chaos Armor nomor 2 dimiliki oleh 2 keluarga kerajaan. Gua kekacauan nomor 3 dimiliki oleh klan Moli yang paling kuat. Gua nomor 4 di Chaos A dimiliki oleh klan Jiang, dari Markuis Jiujiang. Negara kekacauan Jiujiang adalah wilayah Markuis Jiujiang. Meskipun kota Huyang masih di bawah manajemen resmi negara bagian Yu, Markuis Jiujiang akan mengambil sejumlah besar sumber daya dan mengirim beberapa anggota klannya ke sini untuk mengawasi sumber daya. Gua kekacauan nomor 5 dimiliki oleh klan Meiwu. Klan Meiwu adalah klan Chaos yang terkenal di seluruh kerajaan Yu. Ada 2 Chaos Master dalam keluarga. Cabang keluarga yang dikirim ke kota Huyang dapat diberi peringkat di antara 5 keluarga besar. Pada saat ini, anggota keluarga teratas klan Meiwu telah berkumpul di gua super besar. 8 sosok duduk secara terpisah. Di cabang keluarga Meiwu kami di kota Huyang, hanya ada 9 dewa sejati abadi, tetapi sekarang hanya ada 8 yang tersisa. Pria tua berambut hitam yang memimpin memiliki beberapa cabang dan daun yang tumbuh di tubuhnya. Mei Wuqi terbunuh di depan umum. Naluohe sama sekali tidak menganggap serius keluarga Meiwu kami. Dia bahkan tidak menggunakan alam semesta kecil untuk menutupi. Dia akhirnya membunuh Mei Wuqi di hadapan semua orang. Dia harus mati jika dia berani menghina keluarga Meiwu kita seperti ini. Seorang anggota suku berpangkat tinggi memiliki ekspresi ganas dan niat membunuh di matanya. Kami akan mengundang para ahli dari tanah leluhur kami untuk datang dan membunuh Luohi. Mereka adalah cabang yang dikirim ke sini, dan di tanah leluhur yang jauh, ada inti dari keluarga Meiwu. 2 Chaos Lord dan hampir 10.000 dewa sejati abadi yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun tanpa akhir semuanya ada di sana. Elit sejati dari klan Meiwu benar-benar lebih kuat daripada Molisia. Idiot! Hal semacam ini tidak bisa bocor ke tanah leluhur. Kamu hanya tahu bagaimana bersenang-senang ketika kamu datang ke kota Huyang. Kamu sebodoh Mei Wuqi. Bagaimana Anda bisa memberitahu tanah leluhur tentang hal seperti itu? Beberapa anggota tinggi kelompok etnis segera mengungkapkan kemarahan mereka.
Pria tua berambut hitam yang memimpin juga mengangguk dan berkata, Meiwuki membantai ratusan juta orang di kota. Ini adalah kejahatan keji yang tak terbantahkan. Raja Dewa dan penguasa kekacauan telah mengeluarkan perintah yang jelas untuk memastikan keselamatan orang-orang di kota. Jadi apa yang terjadi hari ini tidak boleh dilaporkan ke otoritas yang lebih tinggi. Banyak hal yang sepele jika tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Jika leluhur benar-benar tahu tentang ini, kita semua akan dihukum. 8 anggota senior keluarga Meiwu juga mengerti bahwa mereka hanyalah cabang yang sangat marginal di seluruh klan Meiwu. Jika mereka membuat marah leluhur, mereka semua mungkin dikawal untuk melakukan kerja keras, dan kenikmatan di kota Huyang akan jatuh ke tangan cabang klan lainnya. Kami tidak dapat mengejar masalah ini secara terbuka. Tapi diam-diam, kita harus memberitahu seluruh kota Huyang bahwa jika Anda berani menyinggung 5 keluarga besar, Anda harus membayar harganya. Temukan cara untuk menyingkirkannya. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus memaksanya untuk bersembunyi di kegelapan dan tidak pernah berani muncul di tempat terbuka. Jika masalah ini tidak diselesaikan, itu tidak hanya akan mempermalukan keluarga Meiwu kami. Di mata semua kekuatan di kota Huyang, Luohi menampar wajah seluruh 5 keluarga besar, dan 4 keluarga besar lainnya juga harus berkontribusi. Mereka berdelapan sedang mendiskusikan masalah ini, dan pada saat ini mereka sangat marah. Bagaimanapun, mereka telah terlalu lama tinggi dan perkasa, dan tidak akan mentolerir provokasi seperti itu dari Tuhan sejati abadi. Tiba-tiba, pria tua berambut hitam yang memimpin mengubah ekspresinya, tidak baik. Ada apa? 7 pemimpin keluarga lainnya yang sedang mendiskusikan masalah ini semuanya bingung. Narohe benar-benar gila. Lelaki tua berambut hitam itu berkata dengan cemas, dia secara terbuka membebaskan ratusan juta orang yang selamat di kota dosa yang ditinggalkan oleh Meiwuki dan menempatkan mereka di kota Huyang. Saudara Luohi, bagaimanapun juga, 5 keluarga besar menguasai seluruh kota Huyang. Mereka pasti akan memiliki beberapa trik di lengan baju mereka, jadi kamu harus berhati-hati. Juyu menyarankan. Aku tahu. Luo Feng mengangguk. Juyu tersenyum dan mengangguk, kalau begitu selamat tinggal. Kemudian Juyu dan anak buahnya naik perahu terbang hitam dan menghilang ke langit malam. Luo Feng memperhatikan mereka pergi. Tuan, haruskah kita kembali sekarang? Morosa bertanya dari samping. Saya punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Luo Feng langsung membubung ke langit dan terbang tinggi ke langit malam. Adegan ini membuat Morosa, Mo Yukinyan sedikit bingung. Luo Feng membalik tangannya, dan sebuah kota miniatur bernama Kota Dosa muncul di telapak tangannya. Melihat lebih dari 100 juta orang yang padat di Kota Dosa, Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan. 180 juta orang ini telah disiksa hingga hari ini, dan banyak dari mereka memiliki pikiran yang bengkok, dan banyak yang bingung dan gila. Luo Feng memandangi kota miniatur di telapak tangannya. 5 keluarga besar tahu bahwa Meiwuki jahat, tetapi mereka selalu memaafkan dan membantunya menutupinya. 180 juta orang ini semuanya adalah bukti hidup dari kejahatannya. Luo Feng tahu betul bahwa jika ratusan juta orang muncul di suatu tempat di alam liar, 5 keluarga besar mungkin akan memusnahkan mereka secara diam-diam. Tetapi jika ratusan juta orang muncul di depan umum di kota Huyang, mereka akan ditemukan oleh sejumlah besar orang di kota Huyang, dan banyak orang akan mengetahuinya, sehingga sulit untuk menutupinya. 5 keluarga besar harus menangani masalah ini dengan hati-hati dan harus melakukannya dengan sempurna. Keluar. Luo Feng memegang kota dosa di tangannya dan melepaskan orang-orang Hailiang. Wow. Saya melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya tersapu keluar dari kota dosa dan mendarat di berbagai tempat di sekitarnya. Daerah di mana Menara Menghua berada adalah daerah yang sangat makmur di kota Huyang. Ada banyak praktisi dari semua ras yang mengonsumsi dan bersenang-senang di sini. Mereka semua melihat sejumlah besar sosok terbang di langit malam. Apa yang terjadi? Ada yang salah dengan dewa-dewa sejati yang turun ini. Para praktisi dari semua ras di sekitar dapat melihat sekilas bahwa mata dan nafas dewa sejati yang turun dari langit sangat tidak normal. Selain itu, penindasan ruang waktu benua asal terlalu kuat, dan para dewa sejati tidak dapat terbang sendiri. Pada saat ini, ratusan juta dewa sejati turun dari langit, yang secara alami menarik perhatian.
Lebih dari 180 juta orang tertinggal dan tersebar di area yang luas di sekitar mereka. Ini dia. Ratusan juta orang melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Kota yang sangat makmur ini sangat indah dan damai, berkali-kali lebih indah daripada kota dosa. Saya Luo He. Aku telah membunuh Mei Wuqi yang sangat membencimu. Sebuah suara diturunkan dengan cara yang perkasa, dan semua 180 juta orang mendengarnya, dan bahkan praktisi dari semua ras di daerah sekitarnya yang luas mendengarnya. Mei Wuqi membantai ratusan juta orang, dan hanya Anda 180 juta orang yang tersisa hidup. Sebagai korban, saya percaya bahwa rumah tuan kota pasti akan menjaga Anda dan menebusnya untuk Anda. Di bawah infus kekuatan ilahi, suara Luo Feng memiliki dampak yang luas, dan miliaran praktisi dari berbagai ras di daerah sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Mei Wuqi terbunuh? Ratusan juta orang dibantai? Apa yang terjadi? Dewa-dewa sejati yang tinggal di rumah mereka berjalan keluar rumah, melihat ke arah sumber suara, dan melihat sosok itu di langit malam yang jauh. Sosok berambut hitam dan bertanduk runcing itu tidak lain adalah Luo Feng. Sosok ini diingat dengan kuat oleh ratusan juta penduduk Sin City yang tersisa dan miliaran praktisi dari semua ras. Hal besar terjadi di kota Huyang. Ada seorang pria bernama Mei Wuqi yang membunuh ratusan juta praktisi. Sisanya 180 juta diselamatkan oleh Lord Luo He. Dewa-dewa sejati biasa ini terkejut dan segera melewati panggilan. Jangkau teman dan sebarkan berita tentang hal itu. Miliaran praktisi menyebarkan berita, dan segera seluruh kota Huyang akan menyebar. Luo Feng menyaksikan pemandangan ini di langit malam, melihat banyak orang yang selamat yang sedikit gila. 5 keluarga besar rumah tuan kota, ketika segala sesuatunya tidak dapat ditutup-tutupi, mari kita lihat bagaimana Anda menyelesaikannya. Luo Feng berkata dalam hati, tanpa persekongkolan dari 5 keluarga besar, Mei Wuqi tidak bisa melakukan ini. Awalnya, Luo Feng lebih memihak pada rumah tuan kota, tetapi karena kejadian ini, Luo Feng juga menjadi muak dengan 5 keluarga besar. Sungguh sekelompok. Hu. 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 Di langit malam, saya melihat tim pengawal Huyang terbang melalui kehampaan. Dalam sekejap mata, jutaan pengawal Huyang tiba, dan lebih banyak lagi yang datang. Mei Wuqi diam-diam menculik ratusan juta orang dari kota Fangjiu dan membantai banyak dari mereka. Dia ditemukan oleh Lord Luo He dan telah dibunuh. Yakinlah, semua orang yang diculik, rumah tuan kota akan memberi kompensasi kepada Anda masing-masing. Dan rumah tuan kota juga akan meminta pertanggungjawaban keluarga Mei Wu. Komandan pengawal Huyang ada di langit, dan suaranya menyebar dengan keras. Rumah tuan kota memantau seluruh kota dan telah mengunci setiap satu dari lebih dari 180 juta orang yang dibebaskan oleh Luo Feng. Para penjaga Huyang berinisiatif untuk menerima mereka. Rumah tuan kota telah mengatur akomodasi untukmu. Jangan khawatir, Anda dapat tinggal di kota Huyang di masa depan, dan biaya akomodasi akan dibebaskan selamanya. Para penjaga Huyang mengikuti perintah dan merawat setiap warga dengan sangat antusias. Dibebaskan dari biaya tempat tinggal selamanya? Para penyintas itu agak tersanjung. Luo Feng melihat pemandangan ini dan berkata, ayo kembali. Oke. Mata Morosa berbinar, momen bahagia akan segera tiba. Mo Yuqingyan mengikuti di belakangnya, menyesuaikan emosinya. Tuan yang saya ikuti di depan umum membunuh pemimpin pengawal Huyang, Qian Yu Chong, dan juga membunuh dewa sejati abadi Mei Wuqi dari 5 keluarga besar. Tentara Neter Hitam menyaksikan dari pinggir lapangan dan tidak berani menghentikannya. Baru saja, ratusan juta dewa sejati di kota Sin dibebaskan oleh tuannya, dan rumah penguasa kota menyalahkan Mei Wuqi, tidak menyalahkan tuannya sama sekali. Jika dia lulus ujian, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi muridku. Ayahku memohon kesempatan untuk menjadi muridku, tapi aku tidak begitu mengerti calon guruku. Saya hanya tahu bahwa dia sangat kuat, dan dia juga bersimpati dengan yang lemah. Pada saat ini, Mo Yuqingyan semakin mengagumi Luo Feng di dalam hatinya. Sejumlah besar penjaga Huyang tiba melalui kehampaan, dan mereka semua ada di sana untuk membimbing para penyintas kota dosa. Gao Shui, salah satu dari 10 komandan pengawal Huyang, secara alami juga hadir. Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada Mei Wuqi, tapi Tuan Luo He ini secara terbuka mencoba membunuh Mei Wuqi, dan bahkan Legiun Neter Hitam tidak berani menghentikannya.
Gao Shui juga cukup terstimulasi saat ini. Dia menyadari pentingnya kekuatan. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bahkan jika dia secara terbuka membunuh Mei Wuqi, rumah tuan kota harus menahannya. Dewa sejati abadi yang baru dipromosikan sepertiku, yang lemah kekuatannya dan mengambil posisi pemimpin pengawal Huyang, membutuhkan bantuan guru. Kegembiraan Gao Shui untuk menerobos menjadi dewa sejati abadi telah memudar. Dia menyadari bahwa meskipun mereka berdua adalah dewa sejati abadi, kesenjangan di antara mereka sangat besar. Orang-orang yang berdiri di puncak seluruh kota Huyang adalah Tuan Molisia, pemimpin negara makanan, Sueyun, dan Dewa Ilahi Luohe ini. Aku masih sangat lemah, sangat lemah. Gao Shui menoleh dan mengawasi pengawal Huyang yang bekerja di bawah. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam pemukiman kembali ratusan juta orang di Sin City. Dalam waktu singkat, semua kekuatan utama di kota Huyang tahu apa yang telah terjadi. Lantai atas gedung Tianyun. Ketua Zanyun menatap kota besar yang menjulang di awan dan kabut, dan mengeluarkan pesanan-pesan dengan membalikkan tangannya. Tuan Awan Darah. Presiden Zanyun juga sedikit rendah hati ketika dia mengirim pesan. Di permukaan, dia melakukan bisnis normal dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun, sehingga rumah tuan kota dapat mentolerir keberadaannya. Lagi pula, sebagai kota perdagangan perbatasan yang besar, secara alami harus mentolerir banyak kamar dagang negara tetangga, negara makanan. Presiden Zanyun tahu betul bahwa Marquis tidak menganggap serius peran seperti dia. Orang-orang dengan kekuatan super seperti Lord Blood Cloud adalah orang kepercayaan Marquis. Presiden Zanyun tiba-tiba menghubungi saya. Apakah ada sesuatu? Dewa Awan Darah menjawab. Saya mengunjungi Luohi sebelumnya. Dia tidak terlalu peduli padaku, tapi dia memiliki banyak interaksi dengan rumah tuan kota. Presiden Zanyun berkata, tapi apa yang terjadi malam ini menunjukkan bahwa ada keretakan antara Luohi Shenjun dan rumah tuan kota. Blood Cloud Lord mengirim pesan, Tuan Luohe ini adalah penyendiri, bebas dari semua ikatan. Dilihat dari tindakannya, dia membenci kejahatan dan akan mengambil tindakan jika dia mengatakan demikian. Dilihat dari gaya aksi kami, dia juga memusuhi kami. Presiden Zanyun tercengang. Ya, kekuatan kerajaan makanan akan melakukan apapun yang diperlukan. Dalam hal bahaya yang mereka timbulkan, mereka jauh lebih serius daripada Mei Wuqi. Bersabarlah dan tunggu kesempatan. 5 keluarga besar tidak akan hanya mendukungnya. Blood Cloud Lord mengirim pesan, dan menilai dari kecerdasan saat ini, Luohi Lord sangat kuat, tidak kalah kuatnya dariku. Begitu mereka mulai bertarung, kurasa tidak satu pun dari mereka akan bisa mengalahkan yang lain. Luohi ini tidak kalah kuatnya darimu, Tuan Awan Darah. Presiden Zanyun cukup terkejut ketika mendengar pesan itu. Dia tahu betul betapa kuatnya Lord Blood Cloud. Menurutnya, dalam pertarungan 1 lawan 1, Lord Blood Cloud harus lebih kuat dari Molisia. Bagaimanapun, Molisia memimpin pasukan dan mendapat bantuan formasi kota Huyang, tetapi mereka gagal menangkap Dewa Awan Darah setelah beberapa pertempuran. Ya, dia sangat kuat. Blood Cloud Divine Lord menjawab, tidak sulit untuk mengalahkan Purple Jade Hound. Bagian yang sulit adalah, salah satu tangannya menembus tubuh Purple Jade Hound. Anjing giok ungu adalah harta rahasia mekanis kelas Legion. Molisia juga harus bisa melihat sifat menakutkan dari Dewa Luohe ini. Aula Angin Api. Satu tangan menembus tubuh anjing giok ungu. Sungguh kekuatan yang kuat. Master Pavilion Yan Feng cukup penuh harap. Saya sangat menantikan hasil pertarungan antara Ying Chang dan Dewa Luohe ini. Sosok kabut abu-abu di samping berseru, Ying Chang terkenal. Dia telah membunuh banyak orang kuat, bahkan anak-anak penguasa kekacauan. Dia masih hidup sampai sekarang. Kekuatannya juga menakutkan. Pertempuran ini pasti akan mengasyikkan. Tuan Yan Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali saya tidak dapat melihat detail pertempuran ini. Pada saat ini, di seluruh kota Huyang, hanya aula persekutuan Yan Feng yang tahu bahwa Tuan Luohe akan dibunuh. Di langit malam di luar KSA Cafe nomor 913, yang merupakan Gua Luo Feng, sosok berjubah abu-abu tersembunyi. Ying Chang menjaga di sini. Dia pergi ke Menara Menghua, dan akhirnya akan kembali ke gua. Saat dia kembali ke gua, pikirannya akan rileks, dan saat itulah aku akan mengambil tindakan. Kata Ying Chang dalam hati. Karena mereka ingin membunuh Luo Feng, mereka secara alami memesan informasi terperinci di aula Yan Feng.
Setelah Yan Feng Guildhall mengetahui informasi tentang setiap gerakan Luo Feng, ia secara bersamaan akan memberikannya kepada Ying Chang. Layanannya mahal, tetapi Ying Chang tidak peduli. Luo Hi cukup berbelas kasih kepada yang lemah. Untuk orang-orang lemah yang dibantai, dia bahkan berbalik melawan 5 keluarga besar kota Huyang. Ying Chang melihat informasi yang dikirim oleh Yan Feng Guildhall dan menganggapnya sangat menarik. Luo Hi dan aku memiliki kepribadian yang berbeda. Saya akan membunuh target dengan tenang tanpa meninggalkan jejak. Tapi dia merajalela. Dia membunuh di depan umum dan melakukannya di depan Legiun Huyang. Satu tangan, menembus tubuh binatang giok ungu. Ini cukup kuat. Saya ingin tahu apakah itu bisa menahan serangan diam-diam saya. Ying Chang tidak peduli. Dia bahkan tidak melihat harta rahasia mekanik Huyang Wei. Dia menunggu dengan sabar. Waktu berlalu, dan Ying Chang sangat sabar. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah perahu terbang menukik turun dari langit. Ketika sampai di dekat gua, pintu gua terbuka secara otomatis. Kami kembali. Setelah menyingkirkan perahu terbang, Luo Feng, Mo Rosa, Mo Yuqingyan terbang bersama.